Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Begi Utama dari Prodi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi dari kelompok 4 yang berjudul Karya Ilmiah. Hakikat karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan yang berisi tentang serangkaian hasil pemikiran seseorang yang biasanya diuraikan dalam bentuk laporan tertulis yang isinya menampilkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan seseorang yang berupa makalah, artikel, ilmiah, laporan akhir, naskah publikasi, dan lain-lain. Karya tulis ilmiah berisi fakta yang mana fakta tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Pernyataan ilmiah yang harus digunakan mencakup beberapa hal antara lain: harus dapat mengidentifikasikan orang yang membuat pernyataan tersebut, harus dapat mengidentifikasikan media komunikasi ilmiah di mana pernyataan yang akan disampaikan berasal dari buku, makalah, seminar, dan lainnya, harus dapat mengidentifikasikan lembaga yang menerbitkan publikasi ilmiah beserta domisili dan waktu penerbitan dilakukan. Setidaknya publikasi ilmiah tersebut tidak diterbitkan dalam, maka harus disebutkan tempat, waktu, dan lembaga yang melakukan kegiatan tersebut. Hal-hal yang harus ada dalam karya tulis ilmiah. Ada 6 hal. Yang pertama, karya tulis ilmiah terdiri atas unsur-unsur kaya, angka, tabel, dan gambar yang tersusun untuk mendukung alur pikir yang teratur. Yang kedua adalah karya tulis ilmiah harus mampu mengekspresikan asas-asas yang terkandung dalam hakikat ilmu dengan mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan. Yang ketiga, alur pikiran dituangkan dalam bentuk notasi dan sistematis. Yang keempat, ada keindahan karya tulis ilmiah terletak pada cara berpikir disertai unsur-unsur penyangganya. Yang kelima, karya tulis ilmiah harus membuat gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran. Karya tulis ilmiah terdiri atas rangkaian penceritaan, paparan, deskripsi, dan alasan. Ciri-ciri dan tujuan karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah ada 4. Bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah bahan baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dan struktur yang jelas. Yang kedua, sikap penulis dalam karya tulis ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal, dengan banyak menggunakan bentuk pasif, tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Yang ketiga, ada struktur kajian karya tulis ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri atas bagian awal, pendahuluan bagian ini, dan bagian penutup. Yang keempat adalah komponen karya ilmiah, bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun semua karya tulis ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dapat dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Tujuan karya tulis ilmiah. Yang pertama ada untuk menyampaikan ide, maksudnya pokok permasalahan yang ada agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, maka penulis karya ilmiah membuat dalam bentuk karya tulis ilmiah tersebut. Yang kedua, untuk melatih kemampuan menulis. Yang ketiga, sebagai tradisi ilmiah, maksudnya dalam pendidikan di bangku kuliah, sering mendapat tugas untuk membuat karya tulis ilmiah yang mana memiliki suatu kebanggaan tersendiri. Dan yang keempat, sebagai tugas akhir dalam penulisan di Universitas Karya Tulis, menjadi salah satu syarat kelulusan, seperti pada skripsi S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk mahasiswa S3. Dan kelima, yang terakhir digunakan untuk menunjukkan ekspresi dari penulis tersebut melalui karya tulis ilmiah yang dihasilkan. Bentuk-bentuk karya tulis ilmiah. Ada artikel populer ilmiah, ada artikel ilmiah, ada artikel ilmiah juga ini, disertasi. Ini ada unsur-unsur disertasi. Penyusunan disertai dilakukan secara sistematis berdasarkan kaidah ketentuan universitas di masing-masing perguruan tinggi. Unsur-unsurnya ada bagian awal, bagian isi atau utama, dan bagian akhir. Tesis.
Tesis adalah jenis karya tulis ilmiah yang bobot ilmiahnya lebih dalam dan tajam dibandingkan skripsi. Tesis ditulis berdasarkan metodologi penelitian penulisan, standarnya digantungkan pada institusi, terutama pembimbing. Dengan bantuan pembimbing, mahasiswa melaksanakan menggunakan instrumen, mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis, dan mengambil kesimpulan dan rekomendasi. Pada skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk melengkapi syarat gelar sarjana S1.